Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang apapun, masih dapat beraktivitas seperti biasa. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungannya di setiap langkah, setiap usaha, setiap aktivitas kita. Oke, kita ketemu kembali pada mata kuliah sintesis bahan obat. Nah, sintesis bahan obat pada kali ini kita akan membahas perlindungan gugus fungsi. Nah, ada beberapa gugus fungsi yang sangat sensitif dalam reaksi, sehingga kalau nanti kita temukan dalam satu molekul, dalam satu senyawa, sementara senyawa tersebut akan kita rombak menjadi senyawa lain, akan kita ubah menjadi senyawa lain, maka ada gugus fungsi yang harus kita lindungi, harus kita pertahankan, karena keberadaannya memang dibutuhkan pada akhir sintesis, pada senyawa yang kita harapkan, pada senyawa yang kita inginkan, atau sebagai material target. Oke, ada hal-hal yang perlu kita pahami dalam perlindungan gugus fungsi. Yang pertama, apa itu gugus fungsi sendiri? Kemudian, gugus pelindung. Dan yang ketiga, deproteksi gugus pelindung. Artinya kita membuang gugus pelindung setelah reaksi, setelah proses sintesis selesai. Kemudian yang berikutnya, mekanisme proteksi. Bagaimana mekanisme menutup atau melindungi gugus fungsi. Dan mekanisme deproteksi atau mekanisme pelepasan gugus pelindung. Nah, yang terakhir, aplikasi, proteksi, dan deproteksi. Nah, ini kita mempelajari dari satu senyawa yang akan kita lindungi gugus fungsinya. Bisa jadi satu gugus fungsi yang harus kita lindungi, bisa jadi lebih. Oke, kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama kita lihat, kita kembali ingat gugus fungsi. Dan kita lihat berikutnya apa itu protektor dan deprotektor. Yang pertama, gugus fungsi. Gugus fungsi adalah atom atau struktur yang memberikan ciri khas setiap senyawa. Misalnya kita dapatkan alkil halida mengandung halogen, alkohol mengandung OH, metanol misalnya, atau tiol mengandung SH dalam strukturnya. Nah, itulah yang memberikan ciri khas setiap senyawa. Ether mengandung oksigen yang diapit oleh alkil kiri dan kanan. Nah, kemudian kita dapatkan tio itu mengandung belerang, dimetil sulfit. Aldehid mengandung CHO. Nah, itu kira-kira yang kita dapatkan yang dinyatakan sebagai gugus fungsi. Kemudian yang kedua, gugus protektor atau gugus pelindung. Gugus protektor atau gugus pelindung adalah gugus yang digunakan untuk melindungi gugus fungsi supaya tidak turut bereaksi dengan reaksi atau pelarut selama proses sintesis. Jadi selama proses sintesis, jika kita dapatkan ada beberapa gugus fungsi, tetapi sebagian dari gugus fungsi atau salah satunya kita ingin pertahankan sampai di akhir produk, maka gugus fungsi tersebut harus kita lindungi supaya tidak ikut, tidak turut bereaksi atau rusak gugus fungsinya, berubah menjadi gugus fungsi yang lain. Nah, itu yang perlu kita lakukan, maka kita butuh protektor atau sebagai pelindung gugus fungsi. Kemudian setelah reaksi menjelang selesai, tentunya gugus pelindung harus kita buang supaya kita tidak dapatkan berada dalam senyawa produk yang kita harapkan atau sebagai molekul target. Nah, di sini kita butuh deprotektor atau zat senyawa yang berfungsi membuang gugus pelindung yang kita gunakan
untuk melindungi gugus fungsi yang kita harapkan di akhir produk kita temukan kembali, kita dapatkan kembali seperti molekul target yang kita harapkan. Nah, ini untuk D protektor. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Proteksi gugus fungsi. Proteksi gugus fungsi dan D proteksi gugus pelindung atau protektor, membuang protektor. Nah, misalnya kita dapatkan dalam satu molekul ada dua gugus fungsi yang sejenis, senyawa diol, alkohol. Nah, di sini kita dapatkan ada 4 atom karbon, berarti namanya butanadiol. Nah, senyawa alkohol, gugus fungsi alkohol yang terakhir atau alkohol primer, hidroksi primernya, nah ini ingin kita pertahankan tetap berada dalam molekul. Sementara alkohol yang kedua mau kita rombak, supaya tidak terjadi kerusakan atau tidak terjadi perubahan gugus fungsi alkohol primernya. Gugus fungsi alkohol primer kita lindungi dengan protektor. Nah, itu kalau nanti kita dapatkan proteksi dari gugus fungsi. Jadi kita sesuaikan dengan gugus fungsi yang kita harapkan tetap berada dalam molekul. Nah, ilustrasinya kita lindungin, kita proteksi, kita tutup, dipayungin. Nah, itu kalau nanti kita dapatkan untuk salah satu gugus fungsi yang mau kita pertahankan. Setelah kita lindungin, baru kita lakukan reaksi-reaksi yang kita inginkan. Nah, kalau misalnya kita lakukan reaksi oksidasi, berarti gugus hidroksil sebagai hidroksil alkohol sekundernya, nah ini akan berubah. Alkohol sekunder jika dioksidasi akan kita temukan, akan kita dapatkan menjadi senyawa keton. Sehingga kita dapatkan produknya ada keton dan nanti akan kita dapatkan alkohol sebagai alkohol primer. Setelah selesai kita dapatkan senyawa yang kita harapkan mengandung keton, maka gugus pelindungnya kita deproteksi atau kita hilangkan. Sehingga kita dapatkan nanti senyawanya sebagai senyawa keton yang mengandung gugus hidroksil. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan untuk fungsi dari proteksi gugus terhadap gugus pelindung, terhadap gugus fungsi atau sebagai gugus pelindung dan sebagai gugus protektor, deprotektor, penghilang gugus fungsi. Oke. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Nah, berikutnya syarat-syarat protektor gugus fungsi. Syarat-syarat gugus pelindung. Yang pertama, mudah dimasukkan, mudah direaksikan, dan mudah dilepaskan. Itu syarat yang pertama. Tidak sulit dilepaskan dari gugus fungsi yang kita harapkan, sehingga bisa berubah kembali menjadi gugus fungsi sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, resisten terhadap reagen, resisten terhadap reaksi. Reaksi-reaksi yang kita gunakan. Nah, ini gugus pelindung tadi resisten sehingga reagen yang menyerang terhadap gugus fungsi yang terlindungi tidak menyebabkan protektor rusak. Jadi resisten terhadap reaksi. Atau kita dapatkan protektor gugus pelindung resisten terhadap semua jenis reagen, reaksi yang mirip yang mau merusak gugus fungsi, sehingga tidak dapat menyerang gugus fungsi atau gugus protektor. Nah, tetap gugus fungsi terlindungi oleh protektor atau gugus pelindung. Jadi tetap kokoh, kuat, tahan terhadap serangan reaksi yang sejenis atau yang mirip. Kemudian yang berikutnya yang keempat, gugus pelindung, protektor, stabil dan hanya bereaksi dengan reaksi khusus untuk mengembalikan gugus fungsi aslinya. Supaya nanti gugus fungsi aslinya kembali,
maka harus digunakan reaksi yang spesifik yang memang hanya bisa bereaksi dengan gugus protektor. Nah, itu dinyatakan bahwa protektor stabil dalam kondisi apapun. Kemudian yang berikutnya, gugus pelindung tidak mengganggu reaksi yang dilakukan sebelum dihapus, sebelum dibuat. Jadi tidak mengganggu, tidak menyebabkan reaksinya tak berjalan. Reaksi tetap bisa berjalan dan tetap berlangsung sehingga pelindung dinyatakan ingat terhadap reaksi-reaksi tersebut, tidak berinteraksi dengan reaksi-reaksi yang merombak gugus-gugus yang ingin kita rombak, kita rubah, kita modifikasi. Oke, nah itu syarat sebagai protektor atau sebagai pelindung dari gugus fungsi. Ada beberapa gugus fungsi yang sangat sensitif dalam reaksi. Nah, gugus-gugus fungsi yang sensitif dalam reaksi, apakah dia sensitif terhadap reaksi oksidasi, reaksi reduksi, atau terhadap pelarut, mengalami hidrolisis, atau yang lain. Nah, ini kita dapatkan yang pertama gugus fungsinya hidroksil. Maka gugus fungsi hidroksil harus kita proteksi kalau memang kita inginkan pada akhir produksi, pada akhir sintesis, tetap ada gugus fungsi sesuai dengan tempat, posisi yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, gugus fungsi aldehid. Nah, gugus fungsi aldehid ini juga rentan, ini juga sangat sensitif terhadap reduksi, sensitif terhadap oksidasi. Reduksi menjadi alkohol primer, oksidasi menjadi senyawa karboksilat, asam karboksilat. Nah, gitu juga alkohol, sensitif terhadap reaksi oksidasi. Teroksidasi kalau nanti primer menjadi aldehid, kalau sekunder menjadi senyawa keton. Dan setelah teroksidasi menjadi aldehid, kalau dia primer, maka nanti berlanjut akan teroksidasi menjadi senyawa asam. Jadi supaya tetap bertahan sebagai gugus fungsi hidroksil, kita harus lindungi. Nah, ini dua pertama dari gugus fungsi yang selalu di buffer, di backup, atau dilindungi, diproteksi. Nah, kemudian yang ketiga, gugus fungsi keton. Gugus fungsi keton ini juga sangat sensitif terhadap reaksi reduksi. Kalau nanti direduksi, ada proses reduksi dalam reaksi, dia juga bakal mengalami perubahan menjadi alkohol sekunder. Jadi supaya tetap bertahan dalam bentuk keton, maka harus kita lindungi. Nah, gitu juga untuk gugus fungsi karboksilat. Nah, ini juga rentan mengalami reaksi esterifikasi dengan senyawa yang lain, atau mengalami reaksi reduksi menjadi senyawa aldehid yang akhirnya menjadi senyawa alkohol primer. Nah, supaya nanti tetap bertahan pada posisinya, pada ikatannya, pada karbon yang kita harapkan, maka gugus fungsi karboksilat harus kita pertahankan tetap berada pada posisinya, harus dilindungi, diproteksi, di backup, supaya tetap bertahan utuh sebagai karboksilat. Nah, gitu juga yang terakhir untuk senyawa amin. Nah, ini juga akan rentan mengalami perubahan-perubahan sehingga selalu di backup, selalu diproteksi atau dilindungi dengan gugus pelindung atau protektor. Nah, berikutnya protektor alkohol. Zat-zat senyawa-senyawa yang berfungsi membackup, melindungi gugus hidroksil pada senyawa-senyawa alkohol. Apakah nanti alkoholnya primer, sekunder, ataupun tersier. Oke, yang pertama kita dapatkan salah satunya. Ya, salah satunya yang kita dapatkan adalah kelompok atau golongan silil. Silil adalah salah satu, jadi masih ada beberapa lagi golongan. Salah satu pelindung yang paling umum digunakan untuk memblokir, membackup
memproteksi gugus fungsi hidroksil, karboksil, dan amino. Gugus pelindung silil dideproteksi, dihilangkan dalam kondisi asam atau dengan kehadiran ion fluorida dalam reaksi, maka gugus pelindung silil akan lepas dalam melindungi gugus hidroksil yang ingin kita pertahankan. Nah, ilustrasi reaksinya kita dapatkan kalau nanti ada senyawa alkohol, maka struktur silil ini akan berikatan dengan oksigen, dan hidrogennya lepas menyatu dengan gugus A, atom A, senyawa A. Dalam hal ini kita dapatkan selalu dari golongan-golongan halogen. Apakah dia klorin, bromin, atau iodin? Bisa jadi yang lain. Oke. Nah, ini ilustrasinya, dan akan terbentuk menjadi RO silikon dengan trialkilnya. Nah, kalau nanti sudah selesai, kita ingin merombak menjadi alkohol, ya, merombak menjadi alkohol kembali, cukup kita tambahkan senyawa-senyawa yang mengandung ion fluorida. Nah, kalau nanti kita dapatkan dalam bentuk ion fluorida, dalam campuran reaksinya, maka nanti silil sebagai protektor akan lepas dan terbentuk kembali alkohol. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan untuk protektor dari kelompok dari golongan silil. Misalnya, kita dapatkan trimetilsilil atau biasa disingkat dengan TMS. Kemudian yang kedua, trietilsilil atau disingkat dengan TES, TES. Nah, yang ketiga kita dapatkan senyawanya tersier butil dimetil silil atau TBDMS, disingkat TBDMS. Dan yang keempat, masih ada cukup banyak. Nah, ini kita ambil contohnya sekitar 4 ya. Nah, yang keempat, tersier butil difenilsilil atau TBDPS. Di masing-masing struktur silil ada A, baik itu dari TMS, TS, TBDMS maupun TBDPS. A-nya itu kita dapatkan dari klorida, bromida, iodida, atau struktur yang lain. Bisa jadi fenil ataupun atom-atom atau gugus, kumpulan gugus dari yang lain. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan dari protektor alkohol kelompok silil. Oke, kemudian berikutnya protektor aldehid dan keton. Senyawa yang melindungi gugus fungsi aldehid dan gugus fungsi keton. Yang pertama kita dapatkan senyawanya senyawa-senyawa dari alkohol bivalen atau divalen. Nah, alkohol divalen akan berinteraksi dengan senyawa karbonil, baik itu dari aldehid ataupun dari keton, ya. Nah, membentuk asetal, membentuk struktur asetal. Nah, makanya ini dinyatakan dengan kelompok asetal. Oke. Nah, kelompok ini sering digunakan dalam perlindungan gugus karbonil, khususnya aldehid. Nah, gimana cara kita melepaskan supaya nanti asetalnya ini lepas menjadi aldehid atau keton kembali? Cukup dilakukan hidrolisis dalam kondisi senyawa asam, dalam kondisi asam. Nah, itu nanti sudah lepas gugus asetalnya kembali menjadi keton dan aldehid. Ada beberapa yang kita dapatkan. Ya, yang pertama kita dapatkan etilen glikol. Etilen glikol ini akan membentuk asetal dengan gugus keton atau karbonil dan aldehid, ya, gugus karbonil, keton dan aldehid. Kemudian yang kedua senyawanya dari 1,2 propanadiol. Jadi kalau kita dapatkan di sini adalah
alkohol bivalen atau divalen. Ya, hidroksilnya sebanyak 2 yang bisa membentuk asetal dengan gugus aldehid. Kemudian yang ketiga, kita dapatkan senyawanya 1,3 propanadiol. Nah, ini kita dapatkan sebagai molekul pembentuk asetal dengan aldehid dan keton atau gugus karbonil. Nah, yang keempat, 2,2 dimetil 1,3 propanadiol. Jadi kita dapatkan ada metil di posisi karbon nomor 2. Nah, ini digunakan untuk membentuk asetal dengan gugus karbonil, baik itu dari aldehid ataupun dari keton. Gitu juga untuk yang berikutnya, dari kelompok ini, kelompok asetal, ya, yang kelima, kita dapatkan 1,3 bis trimetil silil oksietana. Dan yang terakhir, kita dapatkan 1,3 bis trimetil silil oksipropana. Nah, masih cukup banyak lagi yang lain untuk membentuk asetal. Nah, ini yang bisa kita tampilkan di sini. Silakan nanti dibaca untuk literatur-literatur yang lain, ya, yang bisa sebagai sumber informasi tambahan berikutnya. Kita lanjut yang berikutnya. Oke, yang berikutnya protektor aldehid dan keton. Senyawa-senyawa yang bisa memproteksi, yang bisa melindungi, yang bisa membackup gugus fungsi aldehid dan gugus fungsi keton. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan untuk yang berikutnya. Nah, yaitu kita dapatkan untuk senyawa-senyawa tio, senyawa-senyawa yang mengandung belerang. Nah, senyawa-senyawa yang mengandung belerang, tio, membentuk asetal, maka kita sebut dengan tioasetal. Nah, ini merupakan senyawa yang paling sering digunakan dalam perlindungan gugus karbonil, khususnya aldehid dan keton. Tioasetal memiliki resistensi sintesis yang lebih luas. Jadi kita dapatkan lebih luas dibandingkan dengan asetal dan biasanya stabil dalam kondisi asam dan basah. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan untuk tioasetal. Deproteksi dari tioasetal membutuhkan penambahan garam merkuri atau kita gunakan senyawa-senyawa jodium. Nah, ilustrasinya kita dapatkan kalau nanti ada gugus karbonil. Nah, ini kita dapatkan karbonil dari keton dengan kehadiran senyawa tio, ya. Nah, ini kita dapatkan akan membentuk tioasetal. Misalnya senyawanya 1,3 propanaditiol, ya. Propanaditiol ada 2 gugus belerang, ya. Nah, ini kita dapatkan gugus tiolnya. Nah, ini yang akan membentuk asetal, tioasetal dengan gugus karbonil, baik itu dari aldehid ataupun dari keton. Nah, setelah kita dapatkan tioasetal, kita ingin kembalikan ke dalam senyawa keton atau senyawa aldehid. Kita tinggal menambahkan garam-garam anorganik, merkuri, dan perak, atau kita gunakan jodium. Jodium dalam bentuk gas, atau kita gunakan jodium dalam bentuk molekul dengan valensi bilangan oksidasi yang paling tinggi atau hipervalen. Nah, itu kalau nanti kita dapatkan untuk deproteksinya. Nah, kemudian kita lihat beberapa kembali dari senyawa-senyawa sebagai pembentuk tioasetal. Yang berikutnya, fenil tiotrimetilsilana. Nah, ini kita dapatkan nanti untuk senyawa tiolnya, belerangnya, itu akan berikatan dengan gugus karbonil membentuk tioasetal. Demikian juga untuk senyawa yang ketiga. Nah, ini kita dapatkan 1,3 ditian, 2 iliden, 2,4 pentadion. Jadi kita dapatkan ada 2 gugus karbonil pada protektor yang kita dapatkan ini. Nah, yang berfungsi nanti membackup adalah gugus tiolnya. Ini gugus tiolnya
ya, di tiolnya ada 2. Itu yang akan membackup gugus karbonil dari senyawa yang kita ingin harapkan pada akhir sintesis kita dapatkan kembali gugus karbonil dalam bentuk aldehid ataupun dalam bentuk keton. Nah, kemudian yang keempat kita dapatkan senyawanya 1,3 di paratisiltiopropana. Nah, ini kita dapatkan ada senyawanya dalam bentuk para, posisinya posisi berjauhan. Nah, itu kita dapatkan ada 2 struktur, yang di kiri dan yang di kanan. Ini untuk senyawa yang membackup, memproteksi gugus tiol. Kita lanjut yang berikutnya untuk protektor dari senyawa-senyawa amin. Senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen. Nah, senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen ini biasa salah satunya kita proteksi dengan senyawa kelompok fluorenyl metiloksykarbonil atau FMOC. Nah, itu nanti disingkat. Masih banyak lagi senyawa yang bisa memproteksi gugus amin. Nah, ini salah satunya. Nah, ini salah satu kelompok pelindung yang paling umum digunakan untuk melindungi, untuk memproteksi gugus amino. Kemudian diproteksinya, melepaskan gugus pelindung ini, digunakan amin-amin sekunder seperti piperidin dalam DMF. Dan stabil, protektornya stabil dalam kondisi asam. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan untuk protektor senyawa-senyawa amin. Ilustrasinya kita dapatkan untuk reaksinya kalau nanti ada senyawa amin, maka senyawa fluorenyl metiloksykarbonil klorida maka akan terikat pada gugus amin. Satu atom hidrogen berikatan dengan Cl, kemudian FMOC-nya itu berikatan dengan amin dalam bentuk NH2 atau kita dapatkan amin sekunder. Nah, ini sebagai protektornya. Oke, kita lihat beberapa protektor dari amin dari kelompok FMOC. Yang pertama tadi kita sudah gunakan FMOC klorida, fluorenyl metiloksy-klorida. Kemudian yang kedua, fluorenyl metiloksykarbonil amin. Nah, ini kita dapatkan aminnya. Ini kita dapatkan kloridanya. Kemudian fluorenyl metiloksykarbonil hidrazin. Ini kita dapatkan hidrazинnya. Dan gitu juga untuk yang keempat. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan untuk protektor dari amin. Nah, kemudian kita lanjut yang berikutnya untuk kita lanjut yang berikutnya untuk protektor amin yang lain. Protektor amin yang lain, nah ini kita dapatkan dari kelompok alil oksikarbonil atau kita singkat dengan alox, dan benzyl oksikarbonil CBZ. Umumnya digunakan untuk melindungi gugus amino. Kelompok ini merupakan kelompok pelindung yang umum diproteksi dengan kehadiran paradium. Misalnya kita dapatkan senyawa amin, maka nanti gugus aminnya itu akan bereaksi dengan alox klorida. Dalam hal ini misalnya alil kloroformat, ya, alil kloroformat. Nah, reaksi yang terjadi adalah reaksi substitusi. Satu atom hidrogen dari amin akan berikatan dengan klorida dan aloxnya akan terikat pada amin, pada nitrogen. Nah, ini kita dapatkan menjadi amin yang sekunder. Ini kita dapatkan sebagai protektor. Nah, protektornya setelah akhir sintesis ingin kita lepaskan, kita tinggal tambahkan logam palladium, katalis palladium, dan hidrida. Atau nikel dengan hidrida. Akan kembali menjadi amin, ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau nanti aminnya amin
primer berubah menjadi amin sekunder. Dari amin sekunder dilepaskan protektornya kembali menjadi amin primer. Itu juga untuk amin sekunder. Oke. Nah, yang lainnya sebagai protektor untuk amin selain dari alil oksikarbonil atau aloks, kita dapatkan benzyl oksikarbonil atau CBZ. Nah, misalnya kita dapatkan dari benzyl kloroformat atau benzyl fenilkarbonat, CBZO atau oksigensu. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan untuk protektor dari amin. Nah, kita lanjut yang berikutnya, reaksi proteksi gugus alkohol. Nah, kalau nanti kita dapatkan gugus alkohol diproteksi dengan silil. Nah, ini hanya kita dapatkan dari klorida. Maka nanti hidrogen akan berikatan dengan silikon, membentuk RO silikon trialkil, dan hanya berikatan dengan hidrogen menjadi HA. Dalam hal ini kalau nanti Cl menjadi HCl, kalau Br menjadi HBr dalam suasana basah. Jadi kondisi reaksinya dibuat dalam kondisi basah. Nah, itu kalau nanti kita dapatkan untuk reaksinya dari reaksi proteksi gugus alkohol. Basa yang digunakan adalah yang pertama piridin, kemudian bisa juga dimetil amin piridin atau DMAP, 2,6 lutidin atau imidazol. Ini basa organik yang biasa digunakan dalam reaksi sintesis dalam proteksi gugus alkohol. Oke, yang berikut mekanisme proteksi gugus alkohol. Nah, mekanisme cara proteksi gugus alkohol menggunakan protektor-protektor. Ya, salah satunya kita dapatkan silil, ya, kelompok silil. Misalnya kita dapatkan alkohol ROH, kita tambahkan dengan protektor tersier butil dimetil silil klorida dalam suasana basah imidazol, maka nanti akan terbentuk RO dari alkohol. Ini berikatan dengan silikon dari protektor, dan hidrogennya akan lepas berikatan dengan klorida. Nah, kita lihat ilustrasi mekanisme ikatan yang terjadi, pemutusan dan pembentukan ikatannya. Senyawa tersier butil dimetil silil klorida. Nah, atom klorida ini akan berinteraksi dengan hidrogen, dan silikon berinteraksi dengan RO dari alkohol, oksigen dari alkohol. Nah, ini kalau nanti kita lihat bahwa oksigen punya pasangan elektron bebas berikatan dengan silikon, dan Cl menyatu berikatan dengan hidrogen. Nah, di sini tentunya reaksinya adalah reaksi substitusi, ya, dan terbentuk ikatan oksigen dengan silikon dalam molekul tersier butil dimetil silil klorida. Nah, tapi di sini masih dalam kondisi antara oksigen berikatan dengan silikon dan hidrogen berikatan dengan oksigen, sehingga oksigen bermuatan positif dan Cl berada di luar bermuatan negatif. Dengan kehadiran dari imidazol, maka nanti akan ditarik hidrogennya dan lepas, terbentuk ikatan antara silikon dengan alkohol sebagai protektor dengan alkoholnya. Nah, itu kalau nanti kita dapatkan untuk ikatan yang terjadi. Nah, langsung terbentuk ikatan silikon dengan oksigen dari molekul alkohol beserta alkilnya. Imidazol akan mengikat HCl, hidrogen dan Cl dari interaksi sebelumnya. Nah, ini kalau nanti kita lihat untuk mekanisme reaksi yang terjadi antara alkohol
dengan tersier butil dimetil silil klorida dari kelompok silil ya, dengan basa imidazol. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, yang berikutnya, gimana kalau nanti kita ingin lepaskan kembali TBDMS, kita ingin lepaskan kembali sebagai protektor. Kita gunakan D-protektor, senyawa yang mampu melepaskan gugus protektor, gugus pelindung terhadap gugus alkohol. Nah, ini senyawa-senyawanya kita dapatkan tetrabutil amonium fluorida atau disingkat dengan TBAF, atau digunakan piridin ya, dan asam fluorida atau asam fluorida, amonium fluorida. Yang pasti kita dapatkan bahwa senyawa-senyawa yang mengandung ion fluorida akan melepaskan gugus protektor dari alkohol dari kelompok-kelompok silil. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan D-protektor yang digunakan pada proses pelepasan protektor gugus pelindung dari alkohol. Yang terakhir kita dapatkan tris dimetil aminosulfonium difluorotrimetil silikat atau TASF. Nah, ini kalau nanti kita lihat struktur dari senyawa yang terakhir. Nah, untuk senyawa-senyawa D-protektor, senyawa-senyawa yang digunakan untuk melepaskan gugus-gugus. Oke, berikutnya mekanisme deproteksi, mekanisme pelepasan gugus pelindung, mekanisme pelepasan gugus yang membackup gugus hidroksil. Nah, ini kita dapatkan untuk senyawa alkohol yang sudah terbackup atau terproteksi dengan kehadiran silil. Kita siapin senyawa asam fluorida. Nah, ini HF, asam fluorida. Untuk ion fluorida akan berikatan dengan silikon, sehingga kita dapatkan nanti ada ion H positif yang bebas. Fluoridanya terikat langsung ke silikon, dan silikonnya ini menjadi bermuatan negatif. Ada ion H positif. Nah, kemudian dalam kondisi seperti ini, maka nanti oksigen sebagai unsur lebih elektronegatif dari silikon akan menarik elektron ke oksigen. Ya, akan menarik elektron ke oksigen. Sehingga kita dapatkan kondisinya menjadi RO- atau alkanolat ya, sebagai ion negatif. Dan silikonnya sudah netral. Tapi di dalam larutan tetap masih kita dapatkan ada ion positif dari ion H positif yang berasal dari HF. Nah, ini nanti akan menyatu dengan alkanolat RO- menjadi alkohol. Nah, itu kira-kira ilustrasi mekanisme deproteksi dari gugus pelindung dari senyawa alkohol. Oke, nah berikutnya aplikasi proteksi dan deproteksi terhadap gugus alkohol. Nah, proteksi dan deproteksi terhadap gugus alkohol ini kita dapatkan menggunakan senyawa-senyawa silil, kelompok silil. Misalnya kita dapatkan untuk senyawa yang mengandung gugus hidroksil dan gugus keton. Ini menjadi molekul target, ini menjadi molekul yang ingin kita sintesis. Ya. Kita berharap ada gugus karbonil dan gugus alkohol dari molekul target. Nah, atau namanya 4-hidroksi-2-butanol. Tetapi kita hanya memiliki bahan baku atau produk baku dari senyawa starting material. Nah, ini kita dapatkan senyawanya 1,3-butanadion. Nah, gugus hidroksi yang terakhir ini pada rantai karbon tetap utuh dari senyawa butanon. Maka gugus hidroksi dari starting material bahan baku harus kita pertahankan. Sementara gugus hidroksi dari gugus hidroksi alkohol pada karbon yang ketiga, nah ini
pada akhir reaksi mau dirombak menjadi keton. Maka untuk alkohol sebagai alkohol primer, OH dari alkohol primer, karbon yang terakhir, posisi yang pertama, ini harus kita pertahankan karena di molekul targetnya juga ada. Nah, gimana caranya supaya ini tetap ada di produk akhir? Kita harus backup, kita harus proteksi. Nah, kita gunakan protektornya dari senyawa TBDMS atau tersier butil dimetil silil klorida. Nah, kemudian nanti kloridanya akan berikatan dengan hidrogen dan TBDMS-nya berikatan dengan oksigen dari gugus hidroksil. Maka gugus hidroksil dari alkohol primernya akan terproteksi. Kemudian baru kita lanjutkan untuk reaksi merombak hidroksil sebagai alkohol sekundernya menjadi keton. Tentunya kita oksidasi. Kita oksidasi menggunakan PCC atau piridin klorokromat. Ini merupakan reaksi yang sangat selektif untuk oksidasi alkohol menjadi aldehid dan keton. Nah, kemudian kita dapatkan setelah ditambah PCC, piridin klorokromat, maka hidroksil berubah menjadi gugus keton. Tetapi protektor masih tetap kehadirannya dalam molekul. Nah, kalau kita ingin lepaskan, maka tentunya kita gunakan D-protektor supaya didapatkan hasil akhir finish menjadi senyawa butanon. Nah, itu kita dapatkan menjadi 4 hidroksi 2 butanon karena posisi dari karbonil menjadi posisi karbon nomor 2. Nah, di sini kita gunakan untuk protektornya TBAF sehingga kita dapatkan nanti untuk tersier butil dimetil silil lepas dan akan terbentuk kembali hidroksil pada gugus sebagai alkohol primernya. Oke, nah itu kira-kira ilustrasinya kalau kita ingin membuat produk yang mengandung gugus keton dan hidroksil, sementara bahan baku kita dapatkan ada 2 gugus hidroksil. Salah satunya harus kita oksidasi dan salah satunya dipertahankan. Cara mempertahankannya kita gunakan protektor. Setelah selesai dioksidasi, baru protektornya kita lepaskan dengan ion-ion fluorida, ya, tersier butil amin fluorida, TBAF, baru akan terbentuk menjadi alkohol kembali. Atau ion fluorida yang lain, asam fluorida, atau piridin fluorida. Oke, nah itu kalau nanti aplikasi dari proteksi gugus fungsi dan deproteksi gugus protektor. Oke, kita lanjut yang berikutnya, reaksi proteksi dan deproteksi asetal. Reaksi proteksi asetal dan deproteksi protektor dari asetal. Nah, ini kita dapatkan nanti senyawanya dari senyawa karbonil, baik itu dari aldehid ataupun dari keton. Nah, ditambahkan dengan etilen glikol salah satunya. Bisa jadi untuk senyawa-senyawa diol yang lain dengan penambahan asam para toluen sulfonat membentuk senyawa asetal ditambah dengan air. Kemudian senyawa asetal yang terbentuk ingin kita kembalikan menjadi senyawa karbonil. Asetalnya dilepas, protektornya dilepas, kita gunakan D-protektor. Nah, D-protektor yang digunakan biasanya kita dapatkan dari senyawa-senyawa asam. Dalam hal ini kita dapatkan asamnya asam asetat dan dilakukan reflux sehingga kita dapatkan nanti gugus diolnya, gugus alkoholnya lepas sebagai pembentuk asetal dan terbentuk kembali senyawa karbonil.
Asam-asam yang digunakan untuk melepaskan atau sebagai deprotektor bisa digunakan asam klorida atau asam asetat dalam air atau TFA, trifluoroacetic acid, atau asam trifluoroasetat dalam air, ataupun bisa digunakan asam para-toluen sulfonat dalam aseton. Nah, ini yang bisa digunakan sebagai deprotektor dari asetal yang terbentuk. Oke, kita lihat contoh yang lain dari reaksi proteksi dan deproteksi asetal. Nah, di sini masih kita gunakan senyawanya dari karbonil yang mau diproteksi, tapi kita gunakan protektor yang lain, namun masih dari kelompok senyawa-senyawa diol. Nah, ini kita dapatkan senyawanya 2,2 dimetil 1,3-propanadiol. Nah, setelah kita gabungkan, campurkan dengan senyawa karbonil, akan membentuk senyawa asetal. Kemudian senyawa asetal yang terbentuk, ini ingin kita lepaskan protektornya, asetalnya, kembali menjadi senyawa karbonil. Tentunya kita gunakan deprotektor. Nah, deprotektor yang kita gunakan untuk melepaskan senyawa alkoholnya, nah ini kita gunakan senyawanya dari asam klorida dalam etanol dan dilarutkan juga dengan menggunakan air, sehingga kita dapatkan menjadi senyawa karbonil dan senyawa 2,2 dimetil 1,3-propanadiol. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan untuk senyawanya dari senyawa karbonil yang diproteksi dengan senyawa alkohol 2,2 dimetil 1,3-propanadiol dengan protektornya asam klorida dalam alkohol, etanol, dan dengan air. Nah, berikutnya reaksi proteksi dan deproteksi untuk kelompok-kelompok senyawa asetal. Nah, kita mau melakukan proteksi untuk senyawa yang mengandung karbonil, baik itu aldehid ataupun keton. Kemudian kita deproteksi protektornya pada saat hasil akhir reaksi atau sintesis. Oke, kita dapatkan dari gugus karbonil, kita tambah dengan senyawa ditiol, propanaditiol, 1,3-propanaditiol. Kemudian setelah kita campurkan dengan penambahan boron trifluorida dalam senyawa etoksietana, akan terbentuk senyawa tioasetal 1,3-ditiana. Nah, kemudian kita deproteksi dengan menggunakan senyawa asam. Nah, ini kita dapatkan asam yang digunakan untuk deproteksi dari HCl dalam THF, tetrahidrofuran, dan air, sehingga kita dapatkan nanti ditiolnya akan lepas dan kembali lagi senyawanya membentuk senyawa karbonil. Nah, itu kalau nanti kita dapatkan untuk proteksinya menggunakan senyawa ditiol. Oke. Aplikasi protektor dan deprotektor untuk senyawa yang mengandung gugus karbonil. Apakah nanti protektornya digunakan dari senyawa diol atau senyawa tiol? Nah, itu kita dapatkan tergantung dari bahan baku yang tersedia. Nah, di sini kita dapatkan ada material produk yang ingin kita sintesis, material target yang mau kita buat mengandung gugus karbonil dan gugus hidroksil dari senyawa 6-hidroksi 2-heksanon. Sementara kita mempunyai senyawa ester
esternya etil 5-oksoheksanoat, berarti kita dapatkan 1 gugus ester dan 1 gugus keton. Karena produk yang ingin kita buat mengandung keton pada posisi yang sama, maka untuk senyawa esternya ini kita pertahankan ketonnya. Dan esternya kita rombak menjadi gugus hidroksil, menjadi alkohol. Nah, kalau nanti ketonnya kita pertahankan, berarti kita harus gunakan protektor, menggunakan pelindung gugus fungsi untuk aldehid, untuk karbonil dari senyawa keton. Nah, bisa kita gunakan dari senyawa diol atau senyawa tiol. Nah, di sini kita gunakan senyawanya adalah senyawa diol, etilen glikol, dalam asam paratoluen sulfonat. Kemudian terbentuk senyawa asetal, sehingga gugus keton, gugus karbonil, ini sudah terlindungi untuk reaksi-reaksi baik itu hidrolisis, reaksi reduksi, ataupun reaksi-reaksi yang lain. Nah, kita ingin merombak gugus dari esternya, maka nanti kita lakukan dengan penambahan litium hidrida dalam tetrahidrofuran, kemudian dibuat dalam suasana asam untuk reaksi reduksi dari gugus esternya. Nah, kalau esternya direduksi, pertama kita dapatkan reaksinya tentunya ada hidrolisis dari ester, dan tinggal kita dapatkan karboksilat. Karboksilatnya baru tereduksi dengan litium aluminium tetrahidrida dalam tetrahidrofuran dalam suasana asam, sehingga kita dapatkan gugus hidroksil, tereduksi menjadi hidroksil. Nah, berikut kita harus lepaskan gugus asetalnya. Nah, gugus asetalnya kita lakukan dengan penambahan senyawa asam, larutan asam, dan dipanaskan. Asetalnya lepas, kembali lagi gugus keton pada posisi yang sebelumnya, bebas dari protektor. Nah, itu kira-kira aplikasi dari protektor dan deprotektor untuk senyawa-senyawa keton dan aldehid. Nah, berikut aplikasi dari protektor dan deprotektor untuk senyawa karbonil yang lain. Nah, ini kita dapatkan ada 2 bahan. Yang pertama kita dapatkan ini merupakan bahan yang mau kita produksi. Nah, sementara kita punya bahan baku sinton yang mengandung pertama gugus karbonil di posisi karbon pertama dan di karbon nomor 6. Yang kedua ada ikatan rangkap. Sama-sama punya metil, sama-sama punya karbonil, berbeda di posisi gugus fungsi berikutnya. Untuk senyawa yang menjadi target mengandung hidroksil, yang menjadi starting material atau bahan baku mengandung gugus keton. Nah, ini tentunya ada salah satu gugus fungsi yang harus kita pertahankan, harus kita proteksi, harus ditambahkan protektor. Kemudian kalau ada ikatan rangkap, tentunya harus kita adisi supaya didapatkan molekul produk material target. Dan ada gugus keton harus kita reduksi supaya terbentuk menjadi alkohol. Nah, langkah-langkahnya yang pertama sebelum kita lakukan reaksi-reaksi pemutusan ikatan rangkap dan reaksi reduksi supaya gugus karbonil kedua-duanya tidak berubah, hanya salah satu aja yang berubah. Nah, tentunya salah satunya harus kita proteksi. Oke, yang pertama langkahnya kita proteksi gugus karbonil di posisi ini dengan menggunakan etilen glikol ya, atau etanadiol dalam senyawa asam paratoluen sulfonat, sehingga kita dapatkan terbentuk asetal. Nah, setelah terbentuk asetal, baru kita lanjutkan untuk reaksi-reaksi berikutnya. Yang pertama tentunya pemutusan ikatan rangkap, baru kita lakukan reduksi gugus keton. Oke, untuk yang pertama yaitu pemutusan ikatan rangkap.
Pemutusan ikatan rangkap kita tambahkan logam natrium yang pertama dan amonia serta ditambahkan amonium klorida. Nah, ini akan memutuskan ikatan rangkap dari gugus siklo untuk karbonil yang kedua. Nah, setelah ikatan rangkapnya putus, baru kita lakukan reaksi reduksi untuk mereduksi gugus karbonil menjadi gugus hidroksil dengan penambahan natrium boron tetrahidrida. Nah, sekarang kita sudah dapatkan pertama senyawanya tidak punya ikatan rangkap dan ada gugus hidroksil. Supaya kita dapatkan hasilnya seperti molekul target, tinggal melepaskan gugus asetalnya. Gugus asetalnya kita tambahkan larutan asam asetat. Nah, ini nanti akan lepas asetalnya, kembali lagi menjadi gugus karbonil. Nah, itu kira-kira kalau misalnya kita dapatkan satu gugus fungsi dalam satu senyawa ada sebanyak 2, sementara salah satu harus kita pertahankan, maka yang satunya harus kita proteksi, harus kita buffer, harus kita backup supaya tidak rusak pada proses-proses reaksi reduksi. Ya, gugus karbonil direduksi dengan natrium boron tetrahidrida. Nah, ini nanti akan menjadi alkohol. Itu tidak terjadi kalau nanti gugusnya sudah kita proteksi atau kita buffer atau kita backup. Oke, nah ini kalau nanti kita dapatkan aplikasi protektor pada gugus-gugus karbonil. Nah, kemudian yang berikutnya reaksi proteksi dan deproteksi untuk gugus amin. Gugus-gugus yang mengandung nitrogen. Nah, gugus amin ini bisa kita proteksi dengan menggunakan benzyl kloroformat atau CBZ klorida. Nah, ini kita dapatkan senyawanya. Kemudian nanti untuk aminnya, hidrogennya akan berikatan dengan klorida dan karbonil dari CBZ klorida itu akan berikatan dengan amin seperti berikut. Oke. Nah, ini kita tambahkan natrium bikarbonat sehingga kita dapat sebagai pencipta suasana asamnya. Nah, sehingga kita dapatkan menjadi senyawa amin sekunder. Nah, ini sebagai protektornya dari CBZ biasa dituliskan dalam reaksi cukup RNHCBZ ditambah dengan HCl. Nah, ini kalau nanti kita sudah selesai reaksi semuanya, protektor dari CBZ kita harus lepaskan menggunakan deprotektor. Nah, kalau kita mau melepaskannya, kita gunakan deprotektor cukup menggunakan gas hidrogen dengan katalisator palladium dan karbon, sehingga senyawa aminnya akan lepas dan terbentuk CO2 serta terbentuk toluen atau metil benzen. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan proteksi dan deproteksi dari senyawa-senyawa amin. Aplikasi protektor dan deprotektor untuk senyawa-senyawa yang mempunyai gugus amin. Nah, ini biasa kita dapatkan dari senyawa-senyawa asam amino. Kita dapatkan asam aminoserin, rectorserin, dan sinisterserin. Rectorserin menjadi material target, menjadi material yang ingin kita sintesis, yang ingin kita dapatkan. Kita memiliki serin dalam bentuk sinister yang memutar ke kiri dalam bidang polarisasi. Nah, tentunya yang pertama kita pertahankan adalah gugus fungsi amin. Ya, dari serin sinister karena posisinya juga sama. Nah, itu yang pertama. Nah, setelah kita lakukan blokir atau proteksi amin, kita lanjutkan yang berikutnya. Oke. Nah, proteksi untuk amin kita tambahkan dengan benzyl oksikarbonil klorida dalam suasana asam. Asam suasananya dibuat dengan penambahan natrium bikarbonat.
Nah, di sini kita dapatkan gugus amin sudah terblokir, sudah diproteksi, sudah dilindungi oleh benzen oksikarbonil. Kemudian kita lanjutkan tahap berikutnya. Tahap berikutnya untuk rekterserin ada gugus hidroksil. Tentunya untuk sinisterserin hidroksilnya kita pertahankan. Untuk mempertahankan hidroksil dari sinisterserin, hidroksil yang di sini ini sama, ini juga harus kita blokir, harus kita proteksi. Nah, diproteksi dengan menggunakan senyawa diazometan, akan masuk gugus metil jadi dalam bentuk ester. Nah, setelah kita blokir menjadi ester, tentunya tinggal dilakukan untuk reaksi-reaksi berikutnya. Nah, reaksi berikutnya yang kita lakukan yaitu dengan mengoksidasi alkohol supaya terbentuk menjadi gugus karboksil sesuai dengan senyawa rekterserin yang ingin kita produksi, yang ingin kita sintesis. Ini bisa digunakan PCC. Ya. Nah, kita dapatkan piridin dikromat atau PCC, piridin klorokromat. Kalau PDC, piridin dikromat. Sama-sama digunakan sebagai oksidator, mengoksidasi gugus hidroksil dari alkohol menjadi gugus karboksilat. Nah, setelah kita dapatkan gugus karboksilat, nah baru kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Tentunya kita harus lakukan melenyapkan gugus karbonil dari ester sebelumnya yang sudah kita blokir. Nah, ini dengan penambahan litium boron tetrahidrida, maka nanti karbonilnya akan tereduksi menjadi senyawa alkohol. Nah, gitu tereduksi menjadi senyawa alkohol, tinggallah senyawa amin yang terblokir, yang terproteksi dengan benzen oksikarbonil. Nah, tentunya tinggal langkah terakhir kita melepaskan protektor dari senyawa yang kita proteksi terhadap gugus aminnya. Nah, untuk melepaskan gugus amin, kita gunakan gas hidrogen dengan katalis palladium dan karbon, sehingga kita dapatkan gugus aminnya bebas dari protektor dan kita dapatkan rekterserin. Nah, itu kira-kira untuk aplikasi dari protektor dan deprotektor senyawa-senyawa yang mengandung gugus amin. Oke. Reaksi proteksi dan deproteksi senyawa-senyawa yang mengandung karboksil. Nah, ini kita dapatkan tentunya senyawanya berasal dari asam karboksilat. Protektor yang umum untuk asam karboksilat adalah dalam bentuk ester metil, etil, dan benzil. Kita dapatkan senyawa asam karboksilat, kita tambah diazometan, akan terbentuk metil ester dari asam yang kita tambahkan tadi. Nah, kemudian jika ditambah dengan etanol, alkohol akan terbentuk ester etil dari asam tersebut. Nah, gitu juga untuk bahan-bahan dari yang lain, alkohol seperti benzil alkohol akan terbentuk ester benzil asam karboksilat yang kita inginkan. Nah, ini bahan-bahan yang kita tambahkan ada DCC atau disikloheksil karbodimida, bisa juga ditambahkan EDCHCl atau dimetil aminopropil etil karbodimida hidroklorida. Nah, itu yang perlu kita tambahkan pada saat kita membuat ester dari masing-masing asam karboksilat yang kita harapkan. Kemudian yang berikutnya reaksi proteksi dan deproteksi.
karboksil. Nah, kalau nanti kita dapatkan setelah terbentuk setelah terbentuk proteksi dari asam karboksilat, tentunya kita harus lepaskan protektornya dari asam tersebut. Nah, kita bisa lakukan dengan penambahan litium hidroksida dalam peroksida, maka akan terbentuk kembali asam karboksilat. Kalau nanti esternya dalam bentuk metil, terbentuk etanol sebagai alkohol dari hasil hidrolisis setelah ditambah litium hidroksida dan hidrogen peroksida. Nah, demikian juga untuk ester etilnya akan menghasilkan asam karboksilat dan etanol. Nah, kalau nanti kita dapatkan esternya dari ester benzil, nah ini kita tambahkan gas hidrogen dengan katalisator vanadium dan karbon, akan terbentuk benzil alkohol dan asam karboksilat yang kita proteksi sebelumnya. Nah, itu kalau misalnya kita lakukan untuk deproteksi dari asam-asam karboksilat dengan protektor masing-masing yang kita gunakan. Aplikasi protektor dan deprotektor karboksilat. Kita dapatkan senyawanya senyawa serin, rektor serin, dan sinister serin. Kita dapatkan senyawanya dari asam amino, pertama mengandung amin, yang kedua mengandung karboksil, baik sinister serin ataupun rektor serin. Rektor serin kita inginkan sebagai material target. Sinister serin kita jadikan sebagai substrating material, bahan baku. Nah, ingin kita rombak isomer sinister menjadi rektor. Maka langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah pertama, mempertahankan gugus amin dari asam amino serin. Tentunya harus kita lakukan proteksi menggunakan protektor untuk senyawa amin atau gugus amin. Yang kedua, kita dapatkan ada karboksilat di sebelah kanan untuk serin, sementara untuk rektor serin sebelah kiri. Nah, ini posisinya harus kita rombak, kita balik tentunya. Nah, untuk karboksil yang ada di sebelah kanan dari sinister serin, ini harus kita rubah menjadi gugus hidroksil. Tentunya dengan cara reduksi. Kemudian untuk hidroksil yang berada di sebelah kanan harus kita rombak menjadi karboksilat. Nah, ini harus kita lakukan oksidasi. Tapi tahapan-tahapan yang harus kita kerjakan, pertama harus lakukan proteksi terhadap amin. Oke, kita lihat masing-masing langkah-langkahnya. Yang pertama, proteksi terhadap gugus amin. Nah, ini kita gunakan untuk gugus aminnya. Kita gunakan protektornya dari benzil oksikarbonil klorida. Golongan-golongan benzil oksikarbonil klorida dalam suasana asam yang digunakan natrium bikarbonat. Nah, untuk gugus amin sudah terblokir, sudah diproteksi, sudah dilindungi. Nah, sekarang kita tinggal memblokir, melindungi, memprotek dari gugus hidroksil yang berada di sebelah kanan ini. Nah, ini kita jadikan dalam bentuk ester. Kita tambahkan dengan senyawa diazometan, akan terbentuk ester metil ester pada gugus karboksil yang berada di sebelah kanan ini. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan dengan melakukan reaksi oksidasi ya, dari gugus hidroksil akan teroksidasi menjadi gugus karboksilat. Nah, setelah terjadi reaksi oksidasi menjadi gugus karboksilat menggunakan piridin dikromat dalam DMF, baru kita lanjutkan tahap berikutnya untuk mereduksi gugus karbonil. Nah, ini direduksi, tinggal kita tambahkan dengan bereaksi litium boron tetrahidrida, sehingga kita dapatkan tinggal melepaskan protektor dari amin.
Nah, itu kalau nanti kita reduksi dengan menggunakan litium hidrida. Nah, tahap berikutnya melepaskan protektor dari gugus amin, karena sudah kita dapatkan gugus karboksil dan gugus hidroksil yang tadinya kita proteksi supaya tidak terjadi reaksi yang tidak kita harapkan dengan cara memblokir gugus karboksilat. Oke, nah untuk melepaskan gugus protektor pada amin dari golongan benzyl oksikarbonil, kita tinggal tambahkan gas hidrogen dengan katalisator palladium dan karbon, sehingga kita dapatkan produk yang kita harapkan, reaktor serin yang tadinya sinister serin. Nah, itu kalau nanti kita dapatkan aplikasi protektor dan deprotektor karboksilat sekaligus protektor dan deprotektor dari senyawa amin atau yang mengandung gugus amin. Nah, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi pelita kehidupan. Akhirul kalam, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.